2 kali dari deposito bank ya. 2 kali dari Gitu. deposito bank. Nah ini sangat beruntung sekali para anggota Koperasi Digital Property karena tahun ini akan mau ada RAT Mas Nafa. RAT tahun ini ya Pak ya. Pak, Seperti itu Mas Nafa. boleh dijelasin lagi nih Pak, secara lebih mendalam lagi terkait 3 poin tadi, mempermudah anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian anggota. Oke. Boleh dijelasin Pak? Oke, selamat siang Pak Abi. Oke, selamat siang Mas Nafa. Oke, setelah kemarin kita sempat membahas mengenai berbagai macam hal ya Pak, apa itu KDP, apa itu prinsip-prinsip koperasi, Ya. apa saja jenis koperasi. Sekarang kita akan membahas nih, apa tujuan dari koperasi, khususnya koperasi jasa. Oke. Oke, lagi KDP ini atau Koperasi Digital Property merupakan salah satu koperasi jasa usaha yang berbeda dari koperasi-koperasi pada umumnya. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, apa tujuan dari koperasi jasa sebenarnya? Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih nih Mas Nafal atas undangannya ya di KDP Talk di siang hari ini. Kita akan bahas tentang tujuan dari koperasi jasa itu. Oke, kita bedah ya satu persatu. Jadi kalau misalkan dari referensi perundang-undangan lalu juga artikel yang saya baca, setidaknya memuat 3 poin. Oke, baik. Apa tujuan dari koperasi jasa itu sendiri? Oke, baik, Pak. Yang pertama adalah tujuan dari koperasi jasa adalah bagaimana koperasi ini mempermudah masyarakat untuk menjadi anggotanya. Gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana dari koperasi jasa ini bisa memberikan atau bisa meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat atau dan lingkungannya. Oke, baik. Lalu yang ketiga adalah bagaimana dari koperasi jasa ini bisa meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat atau lingkungannya. Nah, Pak, Seperti itu Mas Nafa. boleh dijelasin lagi nih Pak, secara lebih mendalam lagi terkait Oke. 3 poin tadi, mempermudah anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian anggota. Oke, Pak, ya. dijelasin Pak. Mungkin kita masuk ke nomor 1 ya. Iya, Nomor 1 Pak, kan bagaimana koperasi ini bisa mempermudah masyarakat itu menjadi anggotanya. Ya, betul. Kalau misalkan di koperasi pasti ketika orang mau menjadi anggota itu tidak ada pemaksaan sifatnya. Oke. Sifatnya adalah sukarela. Sukarela. Nah, kalau misalkan saya ambil contoh dari KDP nih, Koperasi Digital Property. Keunggulan kita adalah di digital teknologinya. Sehingga orang yang mau menjadi atau masyarakat yang mau menjadi anggota di KDP itu bisa sambil dari rumah Mas Nafa. Oh, sambil dari rumah. Cukup membuka handphone, laptop ataupun komputer, dia bisa mengakses aplikasi atau platform KDP. Baik. Sehingga di situ melakukan penginputan data, lalu juga menunggu verifikasi. Setelah sudah diverifikasi oleh admin, lalu melanjutkan di iuran pokok dan iuran wajibnya. Oke, Seperti baik. itu. Dan selain dari kekuatan digital dan teknologinya, di KDP ini juga kita kuat secara offline-nya. Offline-nya. Oke, kantornya berarti Kantornya Pak ya? betul, Oke. kantor secara fisik. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 2 kantor di KDP. Yang pertama ada di Sukmajaya Depok, yang sekarang memang sudah berdiri, itu Oke. emang kantor KDP. Lalu yang kedua akan ada 1 kantor lagi di Pantai Indah Kapuk. Wow, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Jakarta ya Pak Utara. ya? Oke. Ya. Sekarang ini sedang direnovasi tahap akhir. Oke. Dan akan dilangsungkan launching kantor KDP di bulan Desember. Bulan Desember. 2023 ya, di tahun ini. Tahun ini. Oke. Tahun ini. Oke, Kita memang mengejar di tahun ini Mas Nafa. Oke, baik, berarti Untuk launchingnya. ada 2 kantor offline. Yang pertama ada Ya. di Juanda, Sukmaja itu di Depok berarti ya. Yang satu lagi nanti akan launching di PIK atau Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, luar Dan biasa. ada satu lagi Mas Nafa. Ini Apa sedang kita persiapkan dan memang sedang dibangun tanahnya di saat ini. Tapi mungkin launchingnya baru tahun depan. Tahun depan, oke. Itu ada di Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Cinangka di Sawangan. Berarti di Depok juga. Berarti Depok juga. Ada 2 ya, 2 Ada 2. Karena kan beda nih. Yang sini kan Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya. Kalau yang di satunya lagi Cinangka, Sawangan. Sawangan. Oke, baik. Jadi kita sangat mempermudah bahwa, untuk masyarakat menjadi anggota. Bisa via online, bisa via offline. Oke. Jadi tidak kalah sama cabang-cabang di bank ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya, oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi sudah menjelaskan tentang mempermudah anggota dalam memperoleh jasa. Ya. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan anggota. Apa nih Pak? Contohnya nih Pak. Jadi gini Mas Nafal, semakin banyaknya nanti anggota dari koperasi, tentu efek yang diberikan oleh koperasi ini akan semakin lebih besar, dampaknya lebih besar. Misalkan contohnya adalah saat ini sudah tergabung sekian puluh atau sekian ratus anggota di KDP dan itu sudah ada dampaknya. Dampaknya adalah para anggota ini bisa melakukan jasa di properti. Misalkan contoh kita bangun nih koperasi real estate di Depok, di Bekasi, lalu juga misalkan di Tangerang. Nah kalau misalkan kita hitung itu kesejahteraannya seperti apa, itu banyak
banyak membuka lapangan pekerjaan justru. Oh, oke. Jadi kesejahteraan masyarakat, terutama anggota dan masyarakat non anggota gitu ya, itu semakin meningkat dengan seiringnya dampak yang diberikan oleh KDP ini sendiri. Oke. Dan tentu kalau misalnya kita bisa bicara kesejahteraan, ini juga mengenai tentang bagaimana keselamatan kan gitu ya. Lalu juga ketenangan, tidak ada efek-efek negatif yang diberikan oleh koperasi gitu. Oke. Dan para anggota juga bisa tenang juga karena kita bersifat transparansi dan terbuka. Oke, baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, yang ketiga ada poin memperkuat perekonomian anggota koperasi jasa. Oh, Nah, kalau itu ini boleh dijelasin nih, Pak. ya, kalau ini tentu ya Mas Nafal ya. Karena koperasi ini kan kita melakukan jasa sehingga nanti ada imbal hasilnya Imbal hasilnya. kepada para anggota. Oke, Nah, baik. ini sangat beruntung sekali para anggota koperasi digital property karena tahun ini akan mau ada RAT Mas Nafal. RAT tahun ini ya Pak ya. Tahun ini penutupan RAT nanti di bulan Januari. Oh, kayak di Januari. Iya. Oke. Nanti kita lihat berapa imbal hasil atau berapa imbal jasa yang bisa diberikan kepada para anggotanya. Oke, baik. Karena usianya sekarang ini KDP sudah 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun lebih ya karena berdirinya di November 2022 dan kalau misalkan Desember 2023 1 tahun lebih 1 bulan 2 bulan ya gitu. Oke, baik. Dan nanti setelah RAT nanti kalau di PT kan ada namanya bagi-bagi dividen. Ya, dividen. Kalau di koperasi namanya ada imbal hasil usaha. Oke. Seperti itu. Selesai. SHU sisa hasil usaha. Oke. Nanti setiap anggota memiliki hak atas kinerja koperasi di tahun 2023 ini. Oke. Nah, itu tentu seiring dengan tujuan dari koperasi. Bagaimana koperasi ini bisa memberikan peningkatan perekonomian untuk para anggotanya. Bisa nanti misalkan untuk belanja kan gitu. Untuk ditabung dan untuk kebutuhan lainnya. Nah, oke nih Pak. Untuk margin imbal jasanya di KDP itu berapa persen Pak? Oke. Kalau yang sekarang ini untuk yang imbal hasil simpanan berjangka ya. Oke, simpanan berjangka tuh si Jaka berarti Si ya Pak Jaka ya? betul. Oke. Saat ini sedang dibuka untuk 7% 7% ya per tahun. 7% per Ini tahun. 2 kali dari deposito bank ya. 2 kali dari Gitu. deposito bank nih. Oke, luar Dan biasa. apa namanya kalau untuk keamanannya nggak usah khawatir karena kita bergerak di industri properti. Oke. Yang mana properti itu adalah aset itu sendiri kan gitu. Oke. Oke, baik. Berarti kita tidak perlu khawatir akan yang namanya kecurangan, ada yang namanya tidak transparan. Itu karena sudah bergerak di bidang properti yang mana nanti untuk bukti setiap transaksi itu ada di aset properti itu sendiri. Ya betul. Dan kita sudah diawasi ya Pak ya oleh Ya kementerian. betul. Ya? Kita sudah tercatat dan diawasi oleh Kementerian Koperasi Kementerian dan Koperasi. UMKM. Oke, Kemenkop UKM ya Pak ya. Iya berarti? betul Mas Nafal. Oke, berarti jadi kesimpulannya ini koperasi jasa harus juga bisa memberikan pelayanan ya, pelayanan yang maksimal. Iya harus itu. Gak hanya pelayanan, tapi dilihat juga dari kualitas pelayanannya itu Kualitas seperti apa. pelayanan. Ya. Oke, sehingga anggota itu menjadi lebih sesuai dengan 3 poin tadi, mempermudah anggota untuk memperoleh jasanya, Ya. mensejahterakan atau meningkatkan sejahteranya si anggota tersebut, Ya. dan juga memperkuat perekonomian anggotanya. Ya. Tidak hanya anggota tapi non anggota dan masyarakatnya juga. Oke, Karena kan dampak positifnya pasti akan terasa. Oke, baik. Nah, itu dia Kopers. Sampai jumpa di KDP Talks berikutnya.